Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting sampai saat ini saya masih tetap jadi stand up comedy, masih tetap melayani kemanapun. Besok saya nanti hari Minggu melayani di gereja di YHS di Bali. Ada juga beberapa gereja, nanti ada gereja Katolik juga lagi mencari dana untuk pembangunan gedung gereja. Saya selalu siap membantu karena saya selalu berpikir bahwa saya udah jadi artis, udah lebih dari cukup. Jadi kalau buat ke gereja saya tidak mau hitung-hitungan karena saya takut kalau Tuhan hitung apa yang dia beri buat saya. Otomatis saya ngutang banyak. Dan buat semua yang hadir hari ini, buat oma-oma, opa-opa, tolong jangan dicat rambutnya. Biarkanlah rambut putih Anda tetap terlihat. Karena kitab Yesaya berkata, sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Jadi kalau sampai rambutnya diitemin sama Tuhan gak digendong. Dilepeh ini bukan dia, bukan, setahu gua dia hitam. Jadi jangan dicat. Buat oma-oma, saya lihat ada beberapa oma-oma yang masih luar biasa, masih ke gereja. Saya punya mama, saya punya papa, punya mama, ama saya manggilnya. Beliau meninggal umur 106 10 hari. Beliau meninggal bukan di kamar tapi di dapur karena pelit. Jadi ama saya orang China feodal. Jadi Cina yang besar zaman Belanda dan berdarah bangsawan. Jadi agak feodalisme. Jadi kalau datang bertamu enggak ditanya dari mana, ditanya marga apa. Seknya apa? Oh Wang, duduk di atas. Lu seknya apa? Lu di lantai. Jadi seorang ibu nenek-nenek yang masih bangga dengan kebangsawanannya. Jadi dia ini saking bangga feodalisme. Jadi kalau beli bawang merah sekilo, dihitungnya di buku bukan sekilo, dihitung satuan. Jadi 1, 2, 3, 7, 8 ditulis di buku 78. Ntar besok masak suruh ambil 4, dikurangin 4. Jadi begitu bener emang bener pelit mak gue suruh. Dia kalau nyimpen duit coy, orang lain kan ditaruh ke sini, dia enggak, digantung di atas. Terus dia duduk di bawah, siapa yang berani nyolong. Emang bener mak. Aduh, jadi nenek saya meninggal karena dikagetin dengan kue ulang tahun. Jadi dia kaget, jatuh. Jadi 2 rusuk menusuk paru. Tapi sebelum dia meninggal saya nanya, Omah sampai umur 100, Amak kok bisa sampai 100, apa rahasianya? Kan kita pengen, saya jujur saya usia 38 tahun, sampai saat ini saya nggak punya lubang gigi. Saya mata masih aman. Ini pakai kacamata cuman buat gaya, karena kalau kita mata sipit nggak pakai kacamata, blitz nyala kita kedip. Nah, supaya nggak kedip pakein kaca, jadi dia mantul, tidak santai. Yang kedua ini cuman gaya, karena saya mata nggak minus, yang minus otak saya. Jadi saya kacamatain. Jadi ini detik-detik terakhir, jadi sama saya dia bilang begini, tanggal 9 November 1912, sama saya masuk petak 9, ditolong oleh Marganyo. Jadi dia cerita dia dari China kabur dengan modal pakai sayur asin. Terus waktu itu Indonesia lagi perang. Dia lagi buang air besar, tahu-tahu bunyi bom sama tembak-tembakan. Dia nanya sama saya, Ama harus cebok apa lari? Ya kan? Ya, namanya kita anak sehat, kita bilang oh Ama harus cebok. Ha, lu hempen lu. Dia bilang katanya saya hempen. Kalau lagi pelang lu nggak usah cebok, lu lali aja. Lu cebok meninggal. Lah kan saya mikir Ama kok lari. Emang gimana? Wih gue lali dengan perasaan berdosa. Lah berdosa di mana? Belum kelar. Jadi masih ada yang belum selesai jatuh. Terus dia bilang begini, rahasia hidup umur panjang cuman satu. Hidup ini Anda jalanin, jangan Anda pikirin. Jadi buat anak muda yang hadir hari ini, Anda belum punya pasangan, gak usah stres coy. Alkitab udah menjanjikan bahwa kita pasti ketemu tulang rusuk. Tapi ingat nyarinya tulang rusuk, jangan tulang kaki. Ingat laki dipasangin dengan perempuan, jangan laki sama laki.
Nggak ketemu, sama bentuknya soalnya. Jadi kalau orang nanya, mau nggak lu setuju nggak LGBT? Saya tidak setuju. Tetapi kita nggak bisa melarang.